bukan pemurnian lagi, tapi penghakiman. Dalam Lukas 17 ayat 29 nampak juga di situ Tuhan menurunkan api ke Sodom dan Gomora. Karena apa? Karena kota itu penuh dengan dosa. Jadi api di sini banyak artinya. Nah, seperti pada ayat 49 tadi. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Nah, jadi kita sulit memang menerima ini, tapi kalau kita yakin kepada Yesus, kita bisa membedakan api yang dari Roh Kudus atau api yang dari dunia ini, yang memusnahkan. Tapi api yang di sini api yang memurnikan. Ibaratnya seperti emas. Emas itu dibakar supaya dia terpisah dari kotorannya, supaya emas itu murni. Begitu juga dengan pohon yang tidak berbuah akan dibakar dan dibuang. Nah, jadi pada ayat 50 disebut di sini, aku harus menerima baptisan dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kita tahu baptisan yang di sini bukan baptisan air seperti anak kecil waktu dibaptis, tapi baptisan di sini menyatakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Mengapa Yesus disalibkan? Sementara dia tidak berdosa. Kita manusia yang penuh daging semua berdosa. Karena apa? Karena manusia itu punya daging. Daging itu diwarnai dengan bibit-bibit dosa. Bayi lahir itu sudah ada bibit dosa di dalamnya. Karena bayi pun punya daging. Beda dengan buaya dan harimau. Buaya punya daging, buas. Tapi dia buas karena naluri kebuasannya. Tapi manusia punya daging yang berdosa, punya dosa. Nah, itulah manusia. Beda dengan buaya dan harimau, biarpun macam-macam dia, tapi dia punya naluri kebuasan. Kalau manusia karena punya dosa. Kenapa Yesus disalibkan sementara dia tidak punya dosa? Disiksa, dicerca, dihina, dan disalibkan di Golgota. Golgota itu tempat yang tinggi, tempat yang hina. Kenapa di atas dibuat? Supaya semua orang melihat perbuatan Yesus itu. Kenapa dia disiksa ya? Tapi dia tidak berdosa. Sebagian orang menghina. Itulah dia. Aturan bisa diselamatkannya dirinya. Bisa semua mati dibikinnya orang-orang Romawi yang mencerca dia. Tetapi dia tidak mau. Karena apa? Karena di dalam dirinya adalah kasih. Di dalam dirinya ada firman. Nah, kenapa dia tidak mau? Coba kita bayangkan kalau kita misalnya ada satu orang bandar narkoba dieksekusi mati. Baru datang kita meminta pada hakim. Hakim, aku saja yang dieksekusi mati. Pasti kita tidak mau. Tapi Yesus, dia tidak berdosa, tidak bersih, suci, tapi dia disalibkan. Nah, jadi dari sini kita melihat itulah api tadi yang dilemparkan Tuhan ke dunia ini. Bukan api percekcokan, api perdengkian, api dendam, tapi api yang penuh kasih, api yang membara-bara dari Roh Kudus. Nah, memang manusia, semua manusia penuh dosa. Nggak ada yang manusia nggak berdosa. Semua berdosa. Apa kata Allah Bapa kepada Adam sewaktu jatuh ke dalam dosa? Adam, di manakah engkau? Aturan jawaban Adam, aku di sini Tuhan, aku sudah berbuat dosa. Tapi bukan itu jawabannya. Apa yang dijawab Adam? Itu perempuan yang telah kau ciptakan di sampingku itu yang membuat dosa. Itulah manusia, banyak alasan. Nah, aturan Adam, di manakah engkau? Aku di sini Tuhan, aku telah berbuat dosa. Itu jawaban kita ya. Tapi dia enggak. Dia terus menyangkal, membela diri. Perempuan yang menciptakan itu yang membuat dosa kepada aku. Itulah dosa tadi sudah merajai manusia. Nah, jadi dia menyangkal, padahal dia sudah berbuat dosa. Nah, jadi untung manusia ini tidak maha tahu. Kalau kita maha tahu, kita bisa sakit hati. Tuhan kan maha tahu, tahu semua isi hati kita. Dia bisa menghidupkan yang mati. Nah, semua tahu. Membunuh semua prajurit itu dia bisa. Tapi kita tidak. Kalau sempat manusia maha tahu, kita bisa sakit hati. Kenapa? Kamu cantik tapi hati kamu busuk. Kan kita sakit hati. Jadi puji Tuhan kita tidak maha tahu. Untunglah Tuhan aja yang maha tahu. Nah, jadi dari sini kita nampak perbedaan orang yang percaya dan yang tidak percaya. Orang yang percaya kepada Yesus dan
betul-betul memikul salibnya, itu akan diselamatkan. Jadi pada ayat yang ke-51 disebut, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Dari sini kita mengerti bahwa damai itu memang sangat penting. Negara pun kalau tidak damai itu tidak aman. Kita ketahui negara yang tidak pernah damai, yang saya ingat seperti Afghanistan, itu terus berperang, nggak pernah ada damainya. Nah, jadi bagaimana supaya negara itu damai? Pasti memerlukan tentara yang banyak dan senjata-senjata yang banyak supaya damai. Kalau ada musuh menyerang, bisa dilawan dengan senjata dan tentara yang banyak. Di negara kita ini pun gitunya, supaya damai harus ada polisi. Nah, jadi damai itu sulit. Bagaimana supaya damai? Supaya damai kita harus betul-betul menaati dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Itulah damai tadi. Memang penting. Yesus datang ke dunia membawa damai. Tapi di ayat ini bukan. Dia malah membawa pertentangan. Pertentangan. Kita hidup di dunia pasti penuh pertentangan. Banyak cobaan. Baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, masalah jabatan, semua. Itu semua ada pertentangan. Seperti dalam ayat 52 dan 53. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Nah, dari sini kita nampak pertentangan. Itulah di dalam hidup. Jarang itu menantu sama mertua akur. Tapi kebanyakan juga yang akur, satu-satunya itu tidak akur. Kenapa? Karena di dalam hatinya belum ada Yesus. Kalau ada di dalam diri kita Yesus, antara anak dan orang tua, anak perempuan dengan ibu, menantu dan perempuan, itu pasti damai. Nah, jadi itu perlu kita tingkatkan di dalam hati kita supaya kita betul-betul mengikut Yesus di dalam hidup kita, supaya pertentangan itu tidak terjadi. Jadi memang ayat yang satu hari ini memang sulit dimengerti. Nah, kalau kita mau mengerti, kita memang betul-betul berserah kepada Yesus, mengikut Yesus dan memikul salibnya. Itu yang terutama. Apapun kejadian yang kita hadapi, kalau kita mengikut Yesus dan memikul salibnya, kita pasti dimampukan. Seperti Yesus tadi yang mau disalibkan, dia berpisah dengan Bapaknya. Sementara Yesus dan Bapa itu adalah satu. Betapa sakit hatinya berpisah. Nah, seperti kita muda-mudi yang sedang berpacaran, sudah akrab-akrabnya atau berpisah. Nah, dari situ kita nampak betapa sakitnya berpisah dengan yang orang kita kasihi. Terasa badan kita hilang separuh. Nah, tidak bisa. Cemana? Mampukah aku menghadapi ini? Nah, itu juga Yesus dengan Bapa. Dia terlalu sakit. Kenapa aku gini ya? Tetapi karena memang itu udah kehendaknya, dia harus menerimanya. Begitu juga dengan pemuda tadi. Kalau berpisah dengan pasangannya yang udah seia sekata, pasti sebagian orang banyak itu yang stres. Ada yang gak usah diceritakan ya. Jadi kalau memilih pasangan itu harus yang seiman, yang baik, setia. Jangan pernah kaya ganteng, itulah, jangan. Yang penting seiman dengan kita, jangan beda agama. Begitu juga waktu Adam jatuh ke dalam dosa, apa katanya? Tuhan, hewan itu berpasang-pasangan. Kenapa aku tidak berpasangan? Katanya. Datang Tuhan, ditidurkanlah Adam, diambillah tulang rusuknya, diciptakanlah Hawa menjadi temannya. Lalu apa kata Adam? Adalah puisinya tersingkat, itulah puisi tersingkat di dunia. Inilah tulang dari tulangku dan daging jadi dagingku. Itulah Adam. Begitu juga laki-laki. Kalau laki-laki yang banyak rayuannya itu semua bohong. Nah, jadi jangan murah terhanyut rayuan laki-laki sekarang. Kalau banyak omongannya itu sama dengan bohong.
Tapi kalau banyak bukti yang dikerjakan bagus, itu baru paten. Kalau banyak ngomongnya, aku cinta sama kau, kau cantik, kau lah bulanku, kau matahariku, itu bohong. Jangan murah terpedaya ya. Seperti Adam tadi, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tapi apa? Datang Tuhan menegur dia, di manakah engkau? Apa jawabannya? Perempuan yang diciptakan di sampingku itu yang buat aku berdosa. Padahal bukan itu jawaban yang seharusnya. Jadi kepada anak kami, muda-mudi terutama, hati-hati dalam bergaul ya. Yang terutama, serahkan kepada Tuhan. Kalau kita mau bergaul, berdoakan, apakah itu sesuai dengan kehendak kita. Yang terutama seiman, dan dengarkan apa kata orang tua. Nah, begitu juga yang lebih tua dari kita. Jangan tinggi hati, tapi harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarpun tadi kepada anak-anak yang juara tadi atau anak mahasiswa, tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan tinggi hati biarpun juara 1. Itu dipertahankan. Mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Paham kan anak-anak? Mulai SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Iya. Jadi itu tetap dipertahankan. Baik itu tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Biarpun nilai kita kumlot, kita harus tetap rendah hati ya, tetap berserah kepada Tuhan, tetap menyerahkan diri kepada Tuhan dan memikul salib. Ada satu ilustrasinya tentang memikul salib sampai ke desa terpencil. Ada 3 orang jemaat dan 1 orang pendeta. 3 orang jemaat ini dikasih membawa salib untuk dibawa ke desa seberang. Nah, jadi pendeta menyuruh, apa kata pendeta? Salib ini kau bawa ke desa seberang sana. Kalau udah sampai kau ke sana membawa salib ini dengan selamat, kamu akan dapat hadiah, kata pendeta. Jadi dibagilah salib ini kepada 3 jemaat yang membawa salib tadi. Berat salib tadi 30 kg, termasuk berat itu. Baru panjangnya 3 meter. Berangkatlah orang ini bertiga menuju desa terpencil tadi. Sampai di tengah jalan, singkat cerita, salib yang nomor 1, dia telah merasa haus, lelah, dan lapar. Jadi, berat kali itu salib ini, tinggalkan aja lah ini. Udah haus, aku lapar, kan gak nampak pendeta itu. Tinggalkannya. Tapi dia jalan terus. Datang yang kedua, udah merasa haus juga dan lapar. Dipatahkannya di batu, dipukulkannya salibnya itu patah. Kan udah ringan, udah agak ringan bebannya, dibawanya terus sampai jalan. Datang yang ketiga, dia terus membawa salibnya ini, tidak dipatahkan, tidak ditinggalkan. Biarpun dia lelah, capek, haus, tetap dibawanya. Baru rupanya sampai ke tempat yang dituju, mau ke desa terpencil tadi, ada jurang. Tidak bisa lewat kalau nggak ada jembatannya. Itu tidak ada jembatan. Diingat orang itulah pesan pendeta. Salib ini nanti yang akan membawa engkau ke desa seberang dengan selamat. Sampailah yang nomor 1 tadi, yang salibnya udah tinggalkan di tengah jalan. Dia tidak bisa menyeberang, dia gagal total. Begitu juga yang kedua, karena udah dipatahkan, mau dibikinnya jembatan di jurang yang 2,5 meter tadi, tidak bisa lewat juga, gagal total. Tapi yang ketiga tadi, yang setia membawa salibnya biarpun dia haus atau lapar, dia terus membawa salibnya. Diletakkannya lah di jurang tadi, bisalah dia lewat sampai ke desa seberang sana. Akhirnya dia dapat apa? Dapat hadiah. Begitu juga dengan kita. Apakah kita bisa memikul salib seperti orang tadi? Tapi kalau kita betul-betul percaya kepada Yesus, pasti kita bisa memikul salib dan mendapat hadiah. Hadiah dari surga, yaitu selamat sampai tujuan. Dia pun mendapat hadiah dari surga. Begitulah cerita ilustrasi tadi. Jadi kepada kita semua, supaya kita betul-betul berlandaskan kepada Yesus dan mengikut Yesus di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Biarpun banyak tantangan dan cobaan yang kita hadapi, tetap yang utama adalah mengandalkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami telah dengar.
Biarpun banyak tantangan yang kami hadapi, kami bisa melewatinya kalau kami betul-betul memikul salib dan mengikutinya. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat sengaja atau tidak sengaja, Tuhan. Engkau ampuni dosa kami ya Tuhan, supaya layak kami menerima berkat. Berkatilah kami semua di sini Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.